Guys, ini ajaib banget karena air susu yang ada di dalam gentong itu tidak pernah habis dan mengalir terus-menerus. Pada awalnya bapak ini sedang menggali sumur, tiba-tiba aja dia menemukan sebuah gentong di dalam tanah itu. Gentong ini sangat cantik dan terbuat dari sebuah kuningan. Bapak ini langsung membersihkan gentong itu. Setelah itu dia membawa gentong itu pulang ke rumahnya. Kemudian bapak ini menggunakan gentong itu sebagai tempat memerah susu. Setelah itu bapak ini memberikan susu itu kepada keponakannya. Ini aneh banget guys, ketika bapak ini sedang melanjutkan untuk menggali sumur, tiba-tiba aja ada air susu yang mengalir di kakinya. Ketika bapak ini melihat sumber dari air susu itu, ternyata itu berasal dari gentong tadi. Ternyata sumber genangan air susu itu berasal dari gentong ini. Yang lebih mengejutkannya lagi, air susu itu tidak pernah habis guys. Bapak ini masih penasaran dengan gentong itu, kemudian dia pun menumpahkan air susu yang ada di dalam gentong itu ke tempat lain. Setelah dia menuangkan air susu yang ada di dalam gentong itu ke dalam beberapa wadah, bapak ini dikagetkan karena air susu di dalam gentong itu tidak pernah habis. Padahal di situ sudah banyak sekali wadah yang menampung air susu dari gentong itu guys. Setelah itu bapak ini mencoba untuk membalik gentong itu. Ternyata air susu itu telah habis guys. Seketika itu juga bapak ini telah menyadari jika dia telah memiliki sebuah gentong ajaib. Beberapa waktu telah berlalu, sekarang bapak ini telah menjadi sultan guys. Karena dia memiliki gentong ajaib yang membuat bisnisnya menjadi lancar jaya. Guys, apa yang kalian lakuin jika kalian sedang mandi, ternyata sabun yang kalian gunakan adalah jelmaan dari seorang pria yang nakal kayak gini? Pada awalnya, pria ini menggunakan sihirnya untuk menjelma menjadi sebuah sabun. Setelah itu, ada wanita yang sedang mandi menggunakan sabun itu guys. Ketika wanita ini sedang menggunakan sabun itu, tiba-tiba aja sabunnya menjadi kesat. Dan setelah itu, ini aneh banget guys, karena sabunnya bisa berbicara. Setelah melihat sabun itu, wanita ini lebih kaget karena sabun itu ada wajahnya. Melihat sabun itu yang memiliki wajah dan bisa berbicara, wanita ini langsung melempar sabun itu ke bak mandi. Dan seketika itu juga pria ini yang menjelma menjadi sabun itu, dia tersedak oleh air. Setelah itu wanita ini mengambil sabun itu kembali dan kemudian sabun itu malah berbicara genit kepada mereka. Melihat itu semua, teman wanita ini merasa penasaran dan ingin mengambil sabun itu. Tetapi wanita ini melarangnya guys, karena pria ini telah ketahuan menjelma di sebuah sabun, kemudian sabun itu dikurung di sebuah guci. Di tempat lain, guru pria ini telah mengetahui jika pria ini telah menjelma menjadi sabun. Setelah itu, para wanita ini datang untuk memberitahu guru itu jika pria ini telah masuk ke dalam sabun itu guys. Para wanita ini yang tidak terima jika pria sabun itu telah mengintip mereka. Mereka pun akan membakar guci yang di dalamnya ada sabun pria itu guys. Mendengar hal itu, sang guru akan membebaskan pria itu. Seketika itu juga guci ini terangkat dan setelah itu arwah pria ini kembali ke asalnya. Dan pria ini akhirnya sadar lagi guys. Pada akhirnya jiwa pria ini telah kembali ke tubuhnya lagi. Ngeri banget guys, karena wanita ini berubah menjadi es krim rasa stroberi. Pada awalnya wanita ini datang ke sebuah kedai es krim, tapi tiba-tiba wanita ini merasa sangat kepanasan di dalam kedai es krim itu. Ini ngeri banget guys, karena tiba-tiba aja jari wanita itu terlepas seperti meleleh guys. Dan secara perlahan-lahan tubuh wanita ini juga meleleh. Setelah itu tubuh wanita ini yang meleleh ternyata berubah menjadi es krim. Pelayan di toko es krim ini mendekati wanita es krim itu guys. Kemudian dia mencocol es krim itu untuk mengetahui rasanya. Ternyata rasa es krim itu adalah rasa stroberi. Setelah itu pria ini mengepel es krim itu dan memindahkannya di sebuah tempat guys. Ternyata es krim wanita rasa stroberi ini akan dia jual. Kira-kira kalau kalian ke toko es krim itu, kalian mau beli es krimnya atau enggak guys? Tulis di kolom komentar ya. Guys, ini ngeri banget sih karena wajah wanita ini disiram dengan lilin panas. Dan seketika itu juga gak nyangka banget, pada awalnya wanita ini sedang melakukan perawatan wajah. Tapi tiba-tiba pria ini tanpa sengaja dia menjatuhkan lilin panas itu di wajah wanita ini. Seketika itu juga wanita ini langsung berteriak kesakitan guys. Mendengar teriakan wanita itu, pelayan ini langsung menghampiri wanita itu.
Pelayan ini sangat dikagetkan dengan kondisi wanita ini karena wajah wanita ini sudah ditutupi oleh lilin itu dan lilin itu sudah mengeras guys. Melihat hal itu, pelayan ini langsung menghubungi tim penyelamat. Setelah itu, gak berselang lama, tim penyelamat telah datang guys. Mereka langsung melakukan upaya penyelamatan kepada wanita ini. Dengan cepatnya, tim penyelamat langsung membuat lubang pada lilin itu guys. Setelah itu, mereka langsung memasang alat bantu pernafasan. Akhirnya, wanita itu dapat diselamatkan. Tetapi sekarang mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar lilin yang ada di wajah wanita itu dapat dihilangkan. Di situ tim penyelamat memiliki ide, mereka akan memberikan air hangat kepada lilin itu guys, agar lilin yang ada di wajah wanita ini bisa terlepas. Mendengar itu semua, wanita ini langsung menggelengkan kepalanya karena dia tidak setuju guys. Karena wanita ini memilih untuk dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh tim dokter. Setelah itu mereka membawa wanita ini untuk pergi ke rumah sakit guys. Guys, ini sih definisi the real bocil kematian karena dia menyihir gurunya sendiri menjadi kecil. Ketika bocil ini sedang ujian, dia membawa gurunya itu di tempat pensilnya. Di situ guru mini ini akan memberikan jawaban kepada bocil itu guys. Bukan cuma bocil ini aja, tetapi ada temannya juga yang menyontek kepada guru mini itu. Bocil ini menyihir gurunya menjadi kecil karena dia ingin gurunya itu membantu dirinya dan teman-temannya ketika sedang ujian di sekolah guys. Tetapi guru pengawas ujian itu tidak mencurigai bocil ini guys. Bahkan teman sebangkunya ini juga tidak mencurigai bocil itu. Setelah itu ujian pun telah selesai. Di luar sekolah, bocil ini sedang berbicara dengan guru mininya. Di situ teman sebangkunya tanpa sengaja dia melihat keanehan bocil ini guys. Karena bocil ini berbicara dengan tempat pensilnya. Karena curiga teman sebangku bocil ini mengikutinya. Ternyata bocil ini pergi ke sebuah toko mainan. Di situ dia akan memberikan hadiah untuk guru mininya. Karena guru itu telah membantunya ketika ujian guys. Ketika bocil ini sedang di toko mainan, tiba-tiba aja teman sebangkunya itu datang menghampirinya. Hampir aja guru mini itu ketahuan oleh teman sebangku bocil ini guys. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di toko itu, bocil ini menjawab jika dia ingin membelikan mainan untuk adiknya. Setelah itu bocil ini pergi dari toko mainan itu guys. Ketika di jalan, tanpa sengaja bocil ini tersandung dan dia terjatuh guys. Seketika itu juga bocil ini terjatuh dan menimpa guru mini itu. Setelah itu bocil ini mengecek keadaan gurunya guys. Ternyata gurunya itu udah pingsan dong. Kemudian bocil ini menyiram air ke arah gurunya itu dan seketika itu juga gurunya telah sadar kembali. Guys, kalian jangan sekali-kali mengambil cermin yang ada di sungai itu jika kalian gak ingin seperti pria ini. Pada awalnya pria ini menemukan cermin di sebuah sungai. Setelah itu dia mengambil cermin itu guys. Ini ngeri banget guys, karena tiba-tiba aja di dalam cermin itu seperti ada orangnya. Karena yang ada di dalam cermin itu sama persis dengan pria ini guys. Dan yang lebih mengerikannya lagi, manusia di dalam cermin itu tersenyum. Setelah ini ngeri banget, karena orang yang ada di cermin itu seperti menghipnotis pria ini. Ketika pria ini sedang memegang pancing itu, tiba-tiba aja dia menggunakan tali pancing itu untuk mengikat lehernya guys. Karena ternyata pria ini telah dihipnotis oleh pria cermin itu. Setelahnya pria ini menarik tali itu dengan sangat kencangnya. Melihat pria ini yang hampir aja meninggoy karena tali pancing itu, pria yang ada di dalam cermin itu tertawa kesenangan guys. Karena pria ini menarik tali itu dengan sangat kencangnya, akhirnya tali itu pun putus guys. Beruntungnya pria ini masih selamat dan di situ dia langsung tersadar guys. Setelah itu pria ini akan membuang cermin itu. Tetapi ketika pria ini sedang mengambil cermin itu, tiba-tiba aja dia malah ditarik ke dalam oleh cermin ini. Tiba-tiba aja dia malah ditarik ke dalam oleh manusia yang ada di dalam cermin itu guys. Setelah itu pria ini telah masuk ke suatu tempat yang sangat aneh. Karena dia berada di sebuah hutan yang dia tidak tahu di mana tempatnya. Ini aneh banget guys. Karena setelah itu tiba-tiba aja pria ini melihat ada banyak sekali cermin di depannya. Yang lebih mengerikannya lagi, tiba-tiba aja manusia yang menyerupai dirinya itu muncul di hadapannya. Dan setelah itu manusia cermin ini langsung menyerang pria itu guys. Tetapi setelah itu pria ini telah terbangun dari pingsannya. Ternyata itu semua tidak nyata guys, melainkan hanya mimpi dari pria itu. Guys, jangan sekali-kali kalian makan roti dari orang yang sudah meninggal kalau nggak mau kayak gini. Jadi pada awalnya ketika pagi hari wanita ini telah bangun dari tidurnya. Setelah itu dia melihat ada surat di mejanya. Ternyata surat itu dari temannya guys. Pada surat itu tertulis jika temannya ini meninggalkan sebuah roti di kulkas untuk dirinya. Setelah itu wanita ini mengambil roti itu dan dia memakannya guys. Karena roti itu pemberian dari temannya ini.
Tapi yang anehnya, teman wanita ini bukan cuma sekali mengirimkan roti, bahkan dia setiap hari mengirimkan roti kepada wanita ini. Keesokan harinya, ketika wanita ini menerima roti itu lagi, dia akan mengucapkan terima kasih kepada temannya ini melalui telepon. Tetapi anehnya, ketika wanita ini menelpon temannya itu, yang mengangkat bukan temannya sendiri guys, melainkan kerabatnya. Ini ngeri banget guys, karena di situ kerabatnya memberitahu kepada wanita ini jika temannya itu telah meninggal dunia sekitar 1 minggu yang lalu. Seketika itu juga wanita ini yang mendengar berita itu, dia langsung shock dan sangat kaget guys. Di situ wanita ini langsung bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang telah mengirimkan roti kepada dirinya. Apakah benar temannya ini yang telah meninggal, dia yang mengirim roti kepadanya? Setelah itu ngeri banget guys, karena tiba-tiba aja di belakang wanita ini ada sesosok hantu yang langsung menerkam wanita itu.